Sebelum ke ceritanya, saya mau berbagi sedikit informasi, apalagi buat kalian yang lagi butuh uang cepat. Nah, ini dia. Hey, what's up guys, welcome back with me. Barusan gua baru dipamerin sama temen yang abis main slot game online. Itu 2 menit udah dapat 51 juta. Gila loh. Nama slotnya adalah Pipe Lion Gold. Itu ada di situsnya JP Dewa. Mantap banget loh. Ternyata emang ada triknya. Triknya itu ya itu mainnya itu harus jam 11-an dan spinnya itu dibuat manual gitu. Pilih agennya itu kalian harus pilih agen yang jarang main tens. Oke, sekarang kita lihat gimana si Gilang itu tuh temen gua cara dapetnya. Kita lihat bareng-bareng biar kita sama-sama belajar. Oke, let's go. Ini dia webnya. Tuh udah komplit banget. Cara depositnya gampang. Kita langsung ke videonya guys. Oh ini nih. Tuh. Mantap. Ini spinnya ada 5 kali lagi nih. Free spin 5 lap. Winner lagi 3 juta. Gampang banget cari duit ya. 32 juta. Oh, masih lanjut. Tuh, tinggal yang penting keluar si lionnya. Nih kodok nih. Masuk nggak? Oh enggak. Lion gold. Yin yang ada naga enggak, ini nggak masuk. Satu lagi terakhir nih, ini harus nih. Oh, belum. Lion gold sama kodok. Yin yang 40. Waduh. Ya, keren banget. 48, 50, 51 juta 900. You have won 51 juta 900. Gila. Oke, that's it guys videonya. Dan JP Dewa ini win rate-nya itu paling tinggi dibandingkan yang lain guys. Jackpotnya banyak gitu kan. Dan promonya juga banyak. Di dalamnya ada point reward yang nantinya juga bisa ditukar lagi dengan saldo untuk main lagi di dalamnya. Untuk kalian yang pengen nyoba, kalian bisa langsung klik link di deskripsi atau di pin komen. Gua taruh link di sana. Nah, itu dia. Semoga beruntung. Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Wish You Upon yang rilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh John Robert Leonetti. Wish You Upon menceritakan tentang seorang pelajar yang mendapatkan sebuah kotak musik yang dapat mengabulkan 7 permintaan. Akan tetapi kotak musik itu meminta imbalan dari setiap permintaan yang dia kabulkan. Imbalan seperti apakah yang diminta oleh kotak musik ini? Apakah sama seperti jin dalam iklan jarum coklat yang selalu berkata, "Wanitiro"? Entahlah. Oh ya, sedikit informasi bahwa channel ini sudah terkena strike sebanyak 2 kali. Jadi hanya tinggal 1 kali lagi aja maka channel ini akan hilang dari peryoutuban alur cerita film. Maka dari itu buat jaga-jaga kita udah siapin channel kedua yang linknya ada di kolom deskripsi. Jadi langsung subscribe aja ya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Di scene awal diperlihatkan seorang wanita bernama Johanna sedang membungkus sebuah benda dan membuangnya ke tong sampah. Kemudian muncul anaknya yang bernama Claire dengan anjing yang bernama Meg. Ketika Claire kembali ke rumah, dia melihat ibunya yang sudah tewas gantung diri. Beberapa tahun berlalu, terlihat Claire yang sudah tumbuh dewasa. Dia selalu dihantui dengan ingatan ibunya yang gantung diri di rumahnya. Beralih ke scene lain, ayahnya Claire yang bernama Jonathan akan berangkat bekerja sebagai penimbun barang bekas. Dan Claire kemudian melakukan aktivitas seperti biasanya. Dia berangkat ke sekolah dan menyapa tetangganya Nyonya Deluca dan paman August. August adalah kerabat dari ayahnya Claire. Di perjalanan, Claire hampir saja ditabrak oleh geng yang populer di sekolahnya, yang beranggotakan Derky dan kedua temannya, yang mengakibatkan Claire terjatuh. Ketika sampai di sekolah, Claire melihat ayahnya sedang mencari barang bekas di lingkungan sekolahnya. Claire menghampirinya dan berkata untuk tak berada di sekolahnya, karena dia tak mau jadi bahan bulian teman-teman di sekolahnya. Mendengar hal tersebut, kemudian ayahnya pun pergi. Di sekolah, Claire memiliki sahabat bernama Juni dan Meredith. Dan di sana ada satu orang cowok yang menyukai Claire bernama Ryan. Akan tetapi Claire menyukai cowok sekelasnya yang bernama Paul. Claire dan sahabatnya selalu berselisih dengan geng Derky. Suatu hari Derky merusak poster Claire dan terjadi pertengkaran di sana. Claire membalas dengan mempermalukan Derky di depan anak-anak sekolah. Dan kemudian hal tersebut berujung pada perkelahian.
Setelah kejadian itu, Claire pergi ke rumah tetangganya Deluca yang memperlakukan Claire seperti anaknya sendiri. Scene berpindah ke John yang sedang mencari bahan bekas di sebuah rumah tua. Di sana dia menemukan sebuah kotak musik tua yang tak bisa dibuka. Lalu temannya berkata kotak musik itu bisa dijual dengan harga mahal karena termasuk barang yang antik. Sesampainya di rumah, John memberikan kotak itu pada anaknya. Dan ketika dibuka terdapat ukiran dengan tulisan Cina di kotak tersebut. Claire yang sedikit mengerti bahasa itu kemudian membacanya. Tiba-tiba ada pesan masuk dari sahabatnya. Dia memberitahu bahwa perkelahiannya di sekolah tadi diupload di sosial media oleh Derky dan diikuti dengan postingan ayah Claire yang sedang mencari barang bekas di tong sampah. Hal itu membuat anak-anak di sekolah mendukung Derky dan membulinya di media sosial. Ketika itu, dia teringat dengan kotak musik yang dapat mengabulkan 7 permintaan. Dengan setengah percaya, Claire mulai mengatakan permintaannya, yaitu setelah mengucapkan permintaan pertamanya, anjingnya muncul di depan kamar. Malam harinya, ketika Claire sudah tertidur, tiba-tiba saja kotak musik itu terbuka dengan sendirinya, lalu kemudian tertutup dengan sendirinya. Keesokan paginya, Derky terkejut melihat tubuhnya yang tiba-tiba sudah membusuk. Dan ketika itu salah satu teman Derky tiba-tiba saja berpikiran untuk merekam kejadian itu dan menguploadnya ke sosial media. Meredith yang mengetahui hal itu langsung menunjukkannya pada Claire. Di rumah, Claire duduk dan terus melihat kotak musiknya sambil berpikir, apakah kejadian yang menimpa Derky terjadi karena permintaannya atau itu hanya sebuah kebetulan? Lalu Claire teringat anjingnya Meg yang belum terlihat sejak dia pulang sekolah. Dan ternyata Meg sudah tewas. Claire sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Keesokan harinya, Claire bertanya tentang tulisan Cina yang terdapat pada kotak musik pada guru Mandarinnya. Akan tetapi guru tersebut tak bisa membantunya karena sebagian tulisan itu terdapat tulisan Cina kuno. Lalu muncul Ryan yang menawarkan bantuan. Dia mengatakan bahwa ada sepupunya yang bisa membaca tulisan Cina kuno tersebut. Tetapi sepupunya Ryan bisa membantunya asalkan dia dibayar. Claire yang mendengar hal itu akhirnya menyerah. Saat di kantin, tak sengaja Claire melihat Paul bersama dengan Lola yang sedang berpacaran. Paul banyak mengunggah foto-fotonya bersama dengan Lola di media sosial. Claire yang melihat hal itu pun merasa cemburu. Lalu dia mulai melakukan permintaannya yang kedua dan mengatakan, keesokan harinya Paul mulai mendekati Claire saat di sekolah. Dan bayaran untuk permintaan Claire adalah nyawa Paman August. Dan berita kematiannya pun muncul di televisi. Sepulang sekolah, Claire sempat bertengkar dengan ayahnya karena rumahnya yang semakin sempit dan berantakan akibat Jonathan yang selalu membawa barang-barang rongsokan. Claire yang semakin percaya dengan kekuatan kotak musik mulai menyebutkan permintaannya yang ketiga. Dan tak lama kemudian ada panggilan telepon yang memberitahu bahwa semua harta warisan Paman August diberikan pada Jonathan. Dan mereka pun pindah ke rumah Paman August yang besar dan mewah itu. Sementara itu di rumah Nyonya Deluca terlihat dia yang sedang memasak makan malam. Ketika Deluca akan menghidupkan alat penghancur sampah otomatis, tiba-tiba mesin itu berhenti. Deluca yang akan memperbaiki alat itu tak sadar rambutnya yang panjang masuk ke dalam alat tersebut. Dan ketika mesin kembali dihidupkan, Deluca pun tewas. Di rumah, John memanggil Claire dan memberitahukan lukisan milik ibunya dulu. John menceritakan bahwa ibunya merupakan orang yang memiliki banyak rahasia. Dia bisa terlihat bahagia di depan orang lain.
walaupun sebenarnya dia memiliki banyak masalah yang dia pendam. Saat tidur, Claire memergoki seorang pria masuk ke dalam rumahnya melewati balkon. Akan tetapi pria itu berhasil kabur sehingga Claire tak bisa mengetahui siapa pria tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Paul memutuskan hubungannya dengan Lola depan mata Claire. Dan kemudian Paul menghampiri Claire untuk mengajaknya berkencan. Will you? Go out with me. Yeah, I'll think about it. Saat di kelas, Claire yang masih penasaran dengan kotak musik itu mencoba mencari terjemahan bahasa Cina kuno yang ada pada kotak tersebut. Akan tetapi dia tak berhasil menemukannya. Karena sudah putus asa, akhirnya Claire bertemu dengan Brian dan bertanya berapa bayaran yang diminta sepupu Brian untuk bisa membantunya mengartikan huruf Cina kuno ini. Kemudian Brian mengatakan jika sepupunya itu menyukai pangsit. Claire pun menyetujui untuk membelikannya. Akhirnya Claire dan Brian pun pergi menemuinya. Setibanya mereka di rumah sepupu Brian yang bernama Gina, dia mulai menjelaskan kotak musik itu. Bahwasanya kotak musik itu menjanjikan 7 permintaan. Namun dengan syarat meletakkan tangan kita di atas kotak musik sambil menyebutkan permintaan tersebut. Dan jika kotak musik itu ditinggalkan atau hilang dan dengan secara sengaja dijual, seluruh permohonan akan dibatalkan. Lalu ada sebuah nama di sana yang bertuliskan Lu Mei. Dan ketika mereka mencarinya di Google, Lu Mei adalah sebuah nama dari pemilik pertama kotak musik tersebut. Gina mengatakan bahwa dulu Lu Mei berhasil selamat dari wabah penyakit, sedangkan keluarganya mati karena dikarantina di sebuah gerbong yang tak layak. Kemudian Lu Mei membawa benda berharga yaitu sebuah kotak musik, lalu membawanya ke kuil untuk meminta pembalasan. Di sana dia berdoa selama 7 hari 7 malam. Dan di malam ke-7 permintaannya dikabulkan oleh Yu Guowei, yaitu iblis kepercayaan orang Cina. Dan di kotak musik juga tertulis sebuah bahasa Cina yang artinya, saat musik berhenti sesuatu akan terjadi. Kemudian Gina mengirimkan gambar kotak musik ke temannya yang belajar di Australia untuk mengetahui apa arti tulisan selanjutnya. Di perjalanan, Claire bertemu dengan ayahnya yang masih melakukan pekerjaannya mengambil barang rongsokan. Melihat hal itu, Claire pun marah karena mereka sudah hidup serba berkecukupan, tetapi kenapa ayahnya masih saja melakukan pekerjaan itu? Karena kesal, setibanya di rumah, Claire kembali melakukan permintaannya yang keempat. Seketika itu juga permintaan Claire pun terkabul. Can I say something totally inappropriate? Serious hot sauce. Beralih ke scene lain, Gina mendapatkan balasan dari temannya di Australia. Dan seketika itu juga Gina terkejut melihat pesan yang dia baca. Di saat itu juga tiba-tiba kotak musik itu terbuka. Dan keadaan di rumah Gina pun berubah. Gina mencoba keluar rumah untuk mencari sinyal teleponnya untuk menghubungi Brian. Dan tiba-tiba Gina yang kaget tak sengaja menjatuhkan HP-nya. Gina kembali masuk ke rumahnya dan tiba-tiba lagi pagi harinya Brian kembali ke rumah Gina dan menemukan HP-nya tergeletak di depan rumah. Dan ketika Brian masuk, dia menemukan Gina yang sudah tewas. Di sekolah, Brian langsung menemui Claire untuk memberitahu sisa kalimat yang belum berhasil diterjemahkan. Dan kalimat itu mengandung arti bahwa setiap keinginan harus dibayar dengan darah. Claire tak percaya, kemudian Brian memberitahu bahwa Gina sudah tewas. Brian yang merasa ada yang tak beres dengan semua ini mulai menginterogasi Claire. Anjing susah bener. Dan menduga bahwa Claire telah menggunakan kotak musik itu. Claire yang panik lalu pergi meninggalkan Brian. Di kantin, Paul mengajak Claire untuk duduk bersamanya. Sahabat Claire bingung. Ini sudah kedua kalinya Claire lebih memilih bersama Paul dibanding mereka. Meredith pun mulai menyindir Claire melalui media sosial. Merasa sudah kehilangan kedua sahabatnya, Claire kembali mendekati kotak musik ajaibnya dan melakukan permintaannya. Malam harinya, Claire mendapat pesan dari Paul dan mengajaknya ke sebuah acara. Sesampainya di sana, Claire mendadak populer di antara mereka semua. Bahkan kedua orang yang selalu memusuhinya di sekolah mendadak baik dan menyambut kedatangannya.
Di rumah saat tidur, Claire kembali bermimpi tentang ibunya. Dan saat itu juga dia melihat orang yang masuk ke rumahnya, dan saat Claire mencoba mengejar, Claire bertemu dengan ayahnya. Jonathan bertanya kenapa Claire masih berada di luar, dan Claire mengatakan bahwa dia diikuti oleh seseorang. Kemudian Claire tersadar dengan ucapannya sendiri, karena sejak mendapatkan kotak tersebut dia terasa diikuti oleh seseorang. Mungkin saja si penyusup itu ingin mengambil kotak musik miliknya. Claire kemudian kembali ke dalam dan menyembunyikannya. Scene berpindah ke Brian yang sedang mencoba mencari tahu tentang kotak musik mistis ini. Di tempat lain terlihat Claire menuju rumah The Luka. Saat masuk ke rumahnya yang tak terkunci, Claire mencium bau busuk. Dan di sana dia terkejut menemukan The Luka yang telah tewas menggenaskan. Di sekolah, Claire mulai merasa hampa dengan kehidupannya menjadi seorang yang populer. Lalu Claire mulai mendekati sahabat lamanya Juni dan Meredith. Dan ketika itu Meredith merasa aneh dengan semua orang yang begitu memuja Claire, padahal Claire hanya siswa biasa yang tak spesial. Sepulang sekolah, Claire akhirnya menceritakan pada sahabatnya itu tentang kotak musik yang bisa mengabulkan segala keinginannya. Mendengar hal itu, Meredith merasa kesal, karena kalau itu benar, kenapa Claire tak meminta hal-hal yang lebih berguna? Kemudian Meredith meminta Claire untuk membuang kotak musik itu. Namun hal itu tak dapat dia lakukan, karena jika hal itu dilakukan maka semua permohonannya akan dibatalkan. Malam hari, Claire dan yang lainnya sedang berada di sebuah party. Di mobil, Claire melihat jaket Paul yang mirip dengan jaket penyusup di rumahnya. Dan saat Claire melihat HP Paul, ada banyak foto-foto dirinya di sana. Dan Claire baru menyadari bahwa penyusup yang selama ini masuk rumahnya adalah Paul. Dia pun mengakuinya tanpa ada rasa bersalah. Di rumah Claire, tiba-tiba kotak musik yang berada di kamar Claire terbuka. Dan ini adalah waktunya untuk kotak musik itu mengambil korban kelima untuk permohonan Claire yang kelima. Kotak musik itu mengincar salah satu dari orang terdekat Claire, antara ayahnya Jonathan yang sedang mengendarai mobilnya atau sahabatnya Meredith yang sedang terjebak di lift. Meredith pun tewas. Akibat hal itu, Juni menyalahkan Claire atas apa yang terjadi. Tiba-tiba datang Brian dan membawa Claire ke rumahnya. Kemudian Brian memberitahu bahwa ada angka di bawah kotak tersebut yang merupakan ID militer angkatan udara bernama Arthur. Dia adalah salah satu dari pemilik kotak musik sebelum Claire yang tewas menggenaskan. Lalu kotak musik itu pindah ke tangan yang bernama Lawrence, dan nasibnya juga mati menggenaskan terbakar di dalam rumahnya sendiri. Ternyata beberapa waktu belakangan ini Brian mencari informasi tentang kotak musik yang menewaskan sepupunya itu. Dan ada satu hal informasi yang lepas dari pengamatan mereka selama ini, yaitu ada sebuah peringatan yang berisi setelah 7 permohonan Yaoguai atau iblis akan mengambil jiwa. Dan itu artinya si pemilik kotak musik akan mati setelah permohonan terakhirnya. Di saat itu tiba-tiba HP Claire berbunyi dan menerima banyak pesan dari Paul. Lalu Brian bertanya pada Claire, dan itu artinya sudah 5 nyawa yang hilang. Dan akhirnya Brian memutuskan untuk membantu Claire dengan mencoba membakar dan menghancurkan kotak itu, namun tak berhasil. Akhirnya Claire kembali menyimpan kotak tersebut. Malam itu Paul mendatanginya, seperti permohonan Claire yang menginginkan Paul cinta mati padanya. Dan sekarang Claire harus menerima kenyataan itu, karena Paul mulai bertindak di luar kendali. Paul mulai melakukan hal yang tak terduga dengan melukai dirinya sendiri karena Claire meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. Hingga akhirnya Paul pun segera ditangani kepolisian dan dokter. Keesokan harinya, kotak musik itu tiba-tiba hilang dari tempat penyimpanannya. Brian mengatakan mungkin tugas kotak itu sudah selesai dan menghilang dengan sendirinya. Claire sangat senang mendengar hal itu. Akan tetapi dia juga kecewa karena dengan hilangnya kotak musik itu, maka semua permohonan Claire yang pernah disebutkan dengan perlahan akan menghilang.
mulai dengan hilangnya harta warisan dari Paman August. Akhirnya, Claire dan John kembali ke rumah lama mereka. Lalu Jonathan kembali ke pekerjaan lamanya mengumpulkan barang bekas. Di sekolah, Derky kembali membulinya. Semuanya kembali seperti semula, kecuali orang-orang yang telah menjadi tumbal permohonannya. Ketika berjalan, Claire melihat kotak musik itu berada di loker Juni. Dan ternyata kotak itu tak hilang, tapi Junilah yang mencuri kotak tersebut. Juni melakukan hal itu untuk melindunginya dari orang lain. Akan tetapi Claire yang sudah kecanduan dengan kotak musik itu kemudian mengambil paksa kotak tersebut dari Juni, hingga membuat Juni terjatuh dan pingsan. Brian yang melihat hal itu mencoba meminta kotak musik itu, akan tetapi Claire mengancamnya akan menggunakan permohonan berikutnya pada Brian. Sesampainya di rumah, Claire melakukan permintaannya yang keenam, yaitu agar ibunya tak pernah bunuh diri. Dan tak lama kemudian, ibunya datang bersama kedua anak kecil yang itu adalah adik-adiknya jika ibunya tak bunuh diri. Mereka pun terlihat bahagia dengan keluarga yang masih lengkap saat merayakan ulang tahunnya. Di sini lain terlihat Claire menemukan sebuah lukisan kotak musik, dan Claire baru menyadari bahwa ibunya pernah menggunakan kotak musik tersebut. Tiba-tiba kotak musik di kamarnya kembali terbuka, pertanda kotak itu akan mengambil nyawa. Dan korban dari permintaannya yang keenam adalah ayahnya sendiri. Melihat kejadian itu, Claire langsung kembali ke atas dan melakukan permintaan terakhir untuk mengakhiri semua kekacauan ini. Dan Claire mengucapkan permohonannya yang ketujuh. My final wish is I want to go back to the morning my dad found you. I want to go back right now. Semua kembali seperti sebelumnya saat kotak itu belum ditemukan. Lalu Claire memutuskan untuk mengikuti ayahnya mencari barang bekas. What's all this? Nothing. I just Untuk mengambil kotak musik dan memberikannya pada Brian dan meminta Brian untuk menguburkan kotak itu. Ketika Claire akan pergi, tiba-tiba saja Claire tertabrak mobil yang dikendarai oleh Derky. Dan ternyata tumbal terakhir dari permohonan ketujuh adalah si pemilik kotak terakhir. Dan film pun selesai. Baiklah, sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Semoga dapat menjadi hiburan bagi teman-teman semuanya. Dan semoga film ini dapat menjadi pengingat bagi yang suka nyolongin kotak amal, bahwa sebuah kotak musik saja dapat memudaratkan penggunanya. Apalagi yang suka nyolongin kotak amal. Aduh, gak kebayang. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.